Titin. Selamat siang Bu Siti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Siti gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Iya. Seperti rencana kita sebelumnya ya, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya rencananya. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching ya, kita perlu mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya observasi ya, Ibu sebagai coach dan juga nanti Pak Deki sebagai coachingnya ya. Di sini saya izin untuk mengobservasi Ibu ya dengan proses coaching yang akan dilakukan dengan Pak Deki. Seperti itu akan saya observasi apakah Ibu sudah sesuai ya, proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga apakah Ibu juga sudah mampu menanyakan pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci nanti. Kemudian apakah juga Ibu bisa mendengarkan secara aktif dan juga menghadirkan kesadaran penuh atau perhatian penuh ya dengan coach, dan juga bagaimana respon coach. Seperti itu Bu ya, sesuai dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu Bu ya. Sebelum itu apa nih yang sudah Ibu siapkan untuk proses coaching nanti? Saya sudah mempelajari tentang alur tirta, proses coaching, seperti hadir secara penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot, serta fokus mendengarkan. Wah, bagus sekali ya, berarti kompetensi-kompetensi itu sudah Ibu siapkan ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Yang lebih saya ingin kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira dari yang sudah Ibu siapkan, kompetensi pertanyaan berbobot yang lebih spesifik yang bagaimana yang Ibu inginkan? Pertanyaan berbobot yang saya inginkan tuh ketika si coach itu mengerti atas apa yang saya tanyakan kepada dia, terus dari pertanyaan yang sudah saya ajukan itu dia bisa menjawab dengan lugas terhadap masalah dia, sehingga nanti terakhirnya dia bisa mengembangkan potensinya dengan cara mencari solusi atau langkah-langkah apa yang harus dia lakukan dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Jadi itu ya yang sudah Ibu inginkan. Di situ coachingnya bisa untuk respon ya, merespon bagaimana kemudian bisa mendapatkan pemecahan masalahnya, seperti itu ya Bu ya. Apa indikator ketercapaian yang bisa dikatakan bahwa pertanyaan berbobot itu berhasil atau tercapai? Seperti yang saya bilang tadi, ketika kalau tercapai itu ketika si coach itu bisa mencerna pertanyaan-pertanyaan saya, pertanyaan berbobot saya, atau pertanyaan lanjutan yang saya sampaikan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan saya itu nanti timbullah keluar atau timbul potensi dari si coach dalam mencari solusi atau langkah-langkah dari permasalahannya tadi. Berarti ketercapaiannya itu ada potensi untuk memecahkan masalah dari si coach itu ya, dari potensi pemberdayaan. Iya, benar sekali Bu ya. Oke, terima kasih untuk diskusi hari ini. Semoga proses coachingnya itu bisa berjalan lancar ya. Kita akan ketemu pada sesi setelah Ibu sudah melakukan coaching. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Deki. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabar nih? Baik. Bu Titin apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Katanya Bapak mau menyampaikan sesuatu nih, atau mau bercerita pada saya. Oh Benar, iya ya? Bu, benar. Saya hanya ingin bercerita tentang permasalahan di kelas saya Bu. Ketika saya mengajar, khususnya pelajaran agama Bu. Oh begitu. Ya baiklah, kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Boleh sekarang ada cerita apa ya? Ya ceritanya begini Bu, masalahnya ketika saya mengajar pelajaran agama, di sana
khususnya kelas yang tinggi Bu ya. Kalau kelas 1 kelas 2 mungkin kita masih halaman. Kelas yang tinggi itu kan kelas 4, 5, 6 biasanya. Ketika pembelajaran materi membaca Al-Quran kan, masih banyak sekali ditemukan anak-anak yang tidak bisa membacanya, Bu, membaca Al-Quran. Bahkan ketika ditanya mereka tidak tahu ini huruf apa, tentang huruf hijaiyah itu Bu. Di situ masalahnya Bu. Oh, jadi masalahnya masih banyak anak yang huruf hijaiyah aja Belum tahu. belum tahu. Iya. Ini udah kelas tinggi ya? Ya kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6 itu masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran ya, huruf hijaiyah aja masih belum lancar gitu ya? Iya. Permasalahannya, oke. Oh begitu. Kira-kira ini apa solusi atau langkah-langkah Pak Deki ini dalam mengamati anak-anak yang tidak bisa membaca tadi? Oh, setelah saya amati, saya lihat-lihat Bu, permasalahannya itu sebenarnya ada pada anak itu sendiri. Pertama, mungkin kurangnya minat dari mereka untuk belajar Al-Quran itu sendiri Bu. Kemudian ada juga lagi mungkin faktor keluarga, mungkin karena kurangnya perhatian orang tuanya dalam apa mengajari anak-anaknya untuk mengaji atau mencarikan guru ngaji bagi anak-anak tersebut, sehingga mereka lebih kurang tidak tahu lah huruf-huruf Al-Quran itu tadi Bu. Selain itu kira-kira ada yang lain nggak? Mungkin karena zaman sekarang zamannya modern, mungkin faktor bermain HP Bu, ya. Mungkin kebanyakan seperti itu. Iya, benar sekali ya. Yang lebih mempengaruhi itu ya bermain HP tadi. Keinginan untuk belajar, apalagi membaca Al-Quran, ya sudah susah kata dia, malas ya. Padahal itu bisa mudah ya kalau memang ada keinginan ya. Benar sekali kata Pak Deki ya. Ini rencana awal apa yang akan Pak Deki lakukan ini supaya mengajak atau istilahnya membantu anak tadi ya agar bisa membaca tadi, apa langkah awalnya? Untuk langkah awal mungkin kami seperti biasa sudah ketika saya mengajar, saya membiasakan menggunakan media pembelajaran Bu, karena mereka benar-benar tidak tahu. Mungkin dengan diajak menonton, mungkin ketika pelajaran membaca surat apa misal kita tayangkan bacaan surat ini seperti itu, jadi anak itu paling tidak dengan mungkin kan karena pengaruh gadget tadi, mungkin kalau dengan menonton mungkin mereka mau seperti itu. Oh iya. Kira-kira selain menonton apa lagi ya? Ada lagi memaksimalkan potensi anak-anak yang sudah bisa mengaji. Ya dengan cara mengajari teman-temannya yang tidak bisa seperti itu. Oh, oke. Kira-kira dari beberapa langkah tadi, mana yang lebih menurut Pak Deki itu lebih bisa maksimal dilakukan agar anak itu tadi bisa cepat mempelajari atau memahami huruf hijaiyah tadi? Kalau dari beberapa langkah tadi mungkin tutor sebaya atau anak-anak yang lebih pandai tadi mengajari, karena kalau masalah video tadi kan kita sebagai guru harus banyak-banyak referensinya. Kemudian sering terjadi kan pemadaman listrik di sekolah ketika itu kan menjadi kendala bagi kita. Kalau untuk tutor sebaya tadi mungkin tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya. Kira-kira rencananya itu kalau tutor sebaya itu tadi bagaimana langkahnya atau caranya Pak Deki mengajak anak yang bisa membaca tadi, atau di waktu apa gitu? Kalau langkahnya ketika jam pembelajaran, karena kan kita seleksi anak-anak yang sudah bisa mengaji, kemudian kita meminta kepada mereka untuk menemani atau mendampingi temannya yang belum bisa mengaji. Oh, berarti Pak Deki ini sudah melakukan seleksi ya, jadi udah dapet anak-anak yang udah pintar membaca Al-Quran, terus udah ada juga data anak yang belum bisa membaca Al-Quran, sehingga Pak Deki berpikir bahwa tutor sebaya itu bisa diterapkan gitu ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Kira-kira dari 1 sampai 10 berapa potensi keberhasilan
dari tutor sebaya ini kalau menurut Pak Deki? Kalau potensi keberhasilannya mungkin saya masih di posisi 5 lah Bu ya mungkin untuk saat ini, karena belum begitu diterapkan Bu, ya. Kapan rencananya mulai menerapkannya ini? Rencana mungkin dalam minggu-minggu ini, sehari atau 2 hari ketika ada pembelajaran PAI di kelas-kelas tinggi mungkin Bu. Oh gitu, ketika dalam pembelajaran maka akan dilakukan tutor sebaya ya. Harapannya dari skala 1 sampai 10 harapannya bisa mencapai skala berapa Pak? Kalau Dalam harapan, keberhasilan. ya kalau harapan tentu harapan kita mau dari 1 sampai 10 itu 10 Bu, tapi paling tidak bisa 8 lah. Kalau harapan 8. Benar gitu ya. Kalau mengharapkan teringnya ya 10 ya maksimal Iya, ya, maksimal. memang bisa semua gitu ya membaca ya. Oke, kira-kira hambatan apa ya yang bisa ada ketika Pak Deki ingin menyelesaikan permasalahan ini? Kalau hambatan seperti melaksanakan tutor sebaya ini, hambatannya mungkin kurang percayanya anak-anak yang diajar oleh temannya itu, mungkin kurang percaya, karena kan kalau kita bilang mereka sering main-main kan. Nah jadi ke teman yang diajar ini rasanya kurang percaya, ini apa benar ini bacanya seperti ini kan, seperti itu Bu. Gitu ya. Terus selanjutnya tuh dari permasalahan Pak Deki ini, Pak Deki ingin bantuan dari siapa atau harapannya ada bantuan dari siapa? Mungkin ada Kolaborasi. Bu Yeni, guru agama juga di sana, saya mungkin minta bantuan beliau nanti. Jadi kolaborasi sama Bu Yeni itu Iya. tadi ya. Oke Pak, saya pikir kalau dari permasalahan Bapak ini udah bagus ya idenya Bapak, solusi yang Bapak berikan, tanggapan Bapak tuh idenya tadi benar ya, tutor sebaya gitu ya. Nah, saya rasa dari permasalahan Bapak sudah terarah, tinggal direalisasikan lagi seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kira-kira kapan kita ketemu lagi untuk melihat, membicarakan lagi ini permasalahan Bapak ini? Mungkin minggu depan Bu ya, selesai saya melaksanakan kegiatan ini, mungkin nanti saya kabari lagi Ibu, mau menceritakan tentang permasalahan atau tindakan yang telah saya lakukan. Oh gitu, nanti kita bicarakan lagi ya apa, Iya, Bu. bagaimana respon si anak atau apa kemajuan dan tindak lanjut yang akan kita bicarakan lagi ya. Iya, di minggu depan. Oke Pak Deki, mungkin itu saja ya. Iya Bu, baik Bu Titi. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Iya, terima kasih Pak Deki. Iya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Titi Kabar. setelah proses coaching ini? Iya, ini kabar baik Bu. Iya, apakah lega sudah ini melaksanakan proses coachingnya? Iya, lega sudah mendengarkan ceritanya Pak Deki. Bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah jalan dengan lancar, di mana tadi saya sudah mencoba menggunakan alur Tirta dalam proses coaching. Oke, bagus sekali ya. Menurut Ibu bagaimana performa Ibu saat melakukan coaching tadi? Seperti yang saya bilang tadi ya, alur Tirta, saya sudah mencoba dalam coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta seperti mendengarkan secara aktif, fokus, dan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coachee bisa mengeluarkan potensinya, mencari solusi atas permasalahan yang dia ceritakan tadi. Oke, bagus sekali ya. Menurut Ibu, untuk mencapai indikator ketercapaian yang tadi sudah kita jabarkan sebelumnya ya, mengenai pertanyaan berbobot, di mana siswa itu merespon dan juga bisa coach itu mendapatkan pemecahan masalahnya yang ingin Ibu sampaikan, Ibu tercapai. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menurut Ibu apakah kompetensi yang Ibu harapkan itu sudah tercapai? Saya rasa sudah tercapai, terlihat dari si coachingnya tadi, si Pak Deki tadi, dan pertanyaan saya ajukan itu dia bisa mencerna dengan baik. Terus setelah mencerna dengan baik dia bisa menjawabnya dengan baik dan
dari jawaban-jawabannya tadi terlihat terlihat dari dia telah berusaha mengeluarkan atau menggali potensi yang dimilikinya dengan cara mencari ide atau langkah-langkah pemecahan dari masalah yang dia sampaikan tadi. Wah, bagus sekali ya berarti. Nah di sini saya izin menyampaikan ya hasil pengamatan dari saya. Di sini saya tadi mengamati Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah bertanya tujuan dari proses coaching tadi. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi ya dari solusi, kemudian rencana yang akan disampaikan, yang akan dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawab berupa dukungan dan juga kapan. Nah, di sini jika kita runtut lebih detail tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, pertanyaan berbobot. Nah, di sini pertanyaan berbobot saya sudah mencatat untuk pertanyaan berbobotnya. Ibu dari awal itu sudah mencoba untuk pertanyaan berbobot itu sudah bagus, di mana Ibu sudah menanyakan bagaimana cara memaksimalkan potensi siswa yang tidak bisa mengaji tersebut, kemudian langkahnya bagaimana itu sudah Ibu sampaikan. Tetapi sebelumnya untuk itu tadi, namun demikian saya juga melihat ketika Ibu menyampaikan coach menyampaikan coach itu menyampaikan bahwa adanya masalah di kurang percaya diri siswa tersebut. Kan tadi disebutkan bahwa rencananya murid itu ini ya memaksimalkan potensi murid. Jadi tapi dengan masalahnya kurang percaya terhadap murid tersebut. Nah, di situ Ibu bisa menggali lebih dalam lagi. Harusnya seperti itu ya, Bu ya. Jadi Ibu bisa menggali dalam lagi dengan bertanya misalkan bagaimana kira-kira mengatasi supaya anak itu bisa lebih dipercaya, seperti itu, Bu ya. Nah, itu dari sisi yang saya amatin tadi. Dari diskusi ini apa sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi selanjutnya? Yang jelas kalau untuk meningkatkan kompetensi selanjutnya yaitu tadi saya akan terus belajar bagaimana seperti dari catatan Ibu tadi, dari referensi kita hari ini itu catatan Ibu tadi, mungkin saya akan memperbaikinya gitu ya, memperdalam lagi pertanyaan berbobot yang harus saya sampaikan terhadap permasalahan yang coach sampaikan kepada saya. Oke, luar biasa sekali perkembangan Ibu ya untuk mengembangkan kompetensi dari pertanyaan berbobot tersebut ya, Bu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Apakah masih ingin mengembangkan kembali pertanyaan berbobot atau ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya dari proses coaching nanti? Yang jelas saya ingin ketiga kompetensi tadi itu harus bisa saya lakukan dengan baik gitu. Selanjutnya ketika ada proses coaching lagi saya akan santai karena sudah mahir gitu ya. Pokoknya selalu belajar lah seperti itu, Bu, dari ketiga kompetensi tadi. Oke, terima kasih ya, Bu ya, untuk ini proses coaching kita sudah selesai. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi untuk mengembangkan kompetensi coaching berikutnya ya, Bu. Iya, Oke, terima kasih, Bu. Bu.